Perkenalkan, nama saya Alfonsus Belo, NIM 181041744. Kelas Manajemen bagi C, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM. Video ini mengenai jawaban UAS UTS pada tanggal 27 April 2020. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan suatu prosedur tertulis yang dijelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dan kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya, daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap, baik secara kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan lain sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek titik. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari sumber daya atau bahan baku, kapabilitas perusahaan, keahlian utama perusahaan, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, dalam lingkungan eksternal terdiri dari ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, menjawab tantangan pesaing bisnis. Apa yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Remote environment, dan D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Jawaban A. Lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup yang luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar atau terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung dari perusahaan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi. Demografi dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha, tetapi kesuksesan seorang kontraktor akan merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi. Secara keseluruhan, lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. B. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produksi produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Sebagian besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan itu menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba yang di atas rata-rata adalah kemungkinan
Perusahaan yang menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata, kelebihan penghasilan yang diharapkan seorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Berikut kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. A. Ancaman pendatang baru. B. Tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. C. Tekanan yang dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi. Dan D. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebagai contoh, Anda membangun sebuah toko roti. Makin hari toko Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang begitu pesat, muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal ini juga akan menghambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu, Anda harus mengembangkan produk dan menambah produk baru dengan membeli harga yang sesuai dengan produk Anda. C. Lingkungan jauh. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat satu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strateginya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi dari segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan kesediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang akan dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, dan opini dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari perusahaan, kultural, ekonomi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Faktor politik. Arah dan disabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikarenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antivirus, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi, serta penetapan harga, dan banyak lagi tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Faktor ekologi. Ketika para manajer strategik membuat peramalan, faktor yang paling menonjol seringkali adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya. Ancaman terhadap ekologi, pendukung kehidupan, serta yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dari suatu masyarakat industrial biasanya dinamakan populasi. Lingkungan operasional atau yang juga disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi perusahaan dapat lebih efektif dalam menangani lingkungan operasional ketimbang dalam menangani lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
Yang pertama, posisi bersaing. 2, posisi pelangganan. 3, pemasok. 4, kreditur. 5, sumber daya manusia atau sifat pasar tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? PESTEL analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment. PESTEL adalah mnemonik yang dapat dibentuk diperluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, dan T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ini memberikan pandangan bahwa dari berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak saat menentukan ide atau rencana tertentu. Kerangka kerja ini telah mengalami perubahan tertentu karena para ahli pemasaran telah menambah hal-hal tertentu pada E untuk etika dan menambahkan unsur demografi sambil memanfaatkan kerangka kerja saat meneliti pasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analisis yang memberi gambaran tentang hal-hal yang harus diingat. Hal itu adalah bagaimana situasi negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri. Apa faktor ekonomi yang lazim? Seberapa besar arti budaya di pasar dan apa faktor penentunya? Inovasi-inovasi teknologi yang mungkin muncul dan mempengaruhi struktur pasar. Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur industri atau apakah ada perubahan dalam pengaturan perundang-undangan dalam industri? Apa masalah untuk industri ini? Semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk. Lebih dari sekedar memahami pasar, kerangka pasar ini mewakili salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen strategi yang tidak hanya mendefinisikan yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga akun ini untuk tujuan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Dua, bagaimana lingkungan eksternal dalam lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Lingkungan eksternal secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dapat diklasifikasi menjadi dua bagian besar, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan umum. Faktor-faktornya ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi, dan demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Tabel berikut menunjukkan beberapa lingkungan umum yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan. 2. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasi perusahaan. Soal bagian B. Video 1.
Apa judul video di atas? 2. Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? 3. Jelaskan secara terperinci teori-teorinya. 4. Manfaat yang diperoleh dari video tersebut. 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara di dalam video tersebut? Jawaban 1. Judul video tersebut adalah Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal. 2. Pembicaranya Diananda F.V. 3. Analisis lingkungan internal. Ada kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi logistik. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan ketiga, pendekatan yang unik, keunggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan yang meliputi unit keunggulan, bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil impact of marketing strategy. Dalam pendekatan FIM, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment. Pendekatan kelima, pendekatan 7S, yaitu penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen style, sistem, dan prosedur, skill, share value. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu. Pendekatan evolusi produk, perbandingan dengan pesaing. Faktor kunci keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkualifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya melakukan identifikasi variabel internal dan menjadi penentu keputusan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai dengan 10. Nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak, nilai, dan masa yang konsisten. Mengalihkan bobot dan nilai, menjumlahkan hasil dari perkalian sebagai langkah sebelumnya. Manfaat dari yang didapat yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. 5. Menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video tersebut sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Video 2. Jawaban. Analisis PT Indofood. 2. Pembicaranya adalah Joel White. 3. Materinya. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Episode ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, lingkungan, dan hukum. Video ketiga. Judul video berjudul SWOT Analysis. Pembicara dalam video tersebut
Insinyur Jasper Hasunugan MT. Beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara rinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. Adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman. SWOT analisis penting karena untuk memandu strategi level yang lebih tinggi, untuk mengidentifikasi fokus sukses internal, untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal, untuk mempertimbangkan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategis perusahaan di masa depan. Video 4. Judul video tersebut adalah analisis lingkungan di industri dan pesaing. 2. Pembicara dalam video tersebut adalah seorang mahasiswi dari STY Putra Bangsa. 3. Video tersebut menjelaskan tentang kereta api Parahyangan. Kasus PT Kereta Api Parahyangan beroperasi pada tahun 1970 dan berakhir pada tahun 2010 setelah 39 tahun. Akhirnya PT Kereta Api penutup Kereta Api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan pertama kali karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT Kereta Api. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mengalami jumlah penumpang yang drastis padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kasus kedua, PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis mereka, seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan juga berpengaruh oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan menjadi saat ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis dan perusahaan PT Telkom Indonesia. Baik, sekian jawaban UTS dari saya. Sekian dan terima kasih.